wabarakatuh. Saya Sherly Ayu Anggita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini dibagi menjadi dua kata. Yang pertama konstruktif, yang kedua isme. Nah, konstruktif ini dan isme aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Von Glaserveld dalam panen DKK 2001. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang pengetahuan jadi lebih dinamis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayiratul Tazkiro, NPM 2019-1005. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ialah kita sebagai calon guru atau sebagai guru, kita harus mencari tahu dan menghargai pendapat dari setiap siswa. Nah, yang kedua ialah pembelajaran yang dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Dan yang ketiga, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Maksudnya di sini masalah-masalahnya yang sesuai dengan usia siswa itu sendiri. Dan yang keempat, menyusun pembelajaran yang menantang dugaan siswa. Di sini agar siswa bisa aktif karena telah merasa tertantang. Dan yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Maksudnya di sini, jadi setiap siswa itu kita sebagai guru harus memberikan reward atau hadiah, setidaknya dalam setiap kegiatan siswa itu ada nilainya. Selanjutnya ialah siswa ini lebih aktif dalam proses belajar karena fokus pembelajaran mereka pada proses pengintegrasian pengetahuan yang baru yang diperoleh dari pengalaman atau juga dengan pengetahuan lama yang mereka miliki. Dan selanjutnya, setiap pandangan sangat dihargai dan diperlukan. Siswa itu didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan mensintesiskan secara terintegrasi. Dan yang kedelapan, proses belajar harus mendorong adanya kerjasama. Kerjasama ini bukan untuk bersaing. Nah, proses belajar ini melalui kerjasama memungkinkan siswa untuk mengingat pelajaran yang lebih lama. Dan yang kesembilan, kontrol kecepatan dan fokus pembelajaran ada pada siswa. Dan nomor 10, pendekatan konstruktivisme ini memberikan pengalaman belajar yang tidak terlepas dengan apa yang dialami langsung oleh siswanya. Jadi seperti pengetahuan lama atau pengalaman yang telah siswa alami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Faurida dari Fakultas Ilmu dan Keguruan. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Dan saya di sini membahas tentang prinsip teori belajar konstruktif. Konstruktif. Nah, ada 8 prinsip teori belajar konstruktif. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Nah, maksudnya di sini dibangun oleh siswa sendiri. Siswa bisa mencari pengetahuan melalui media-media sosial lainnya, Google seperti itu. Tidak hanya berpatokan kepada guru saja, bisa mencari buku-buku di perpustakaan. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid.
kecuali hanya dengan kekreatifan murid sendiri untuk menalar. Nah, di sini maksudnya kekreatifan siswa itu tidak datang dari seorang guru, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan yang keempat, guru sekedar membantu penyediaan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Nah, di sini menyediakan saran dan situasi. Nah, sebagai guru harus bisa memberikan saran atau motivasi kepada siswanya. Nah, yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Nah, seorang guru harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, dan guru itu bisa mencari masalah awalnya bagaimana, tidak moro-moro ini terjadi kak apa-apa. Nah, harus ada tujuannya dan sarannya itu harus relevan dengan masalahnya. Dan yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Nah, di dalam proses belajar, nah, di tanya jawab itu penting untuk mengulang-ulang apa yang sudah didapat. Dan yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan apresiasi kepada siswa, entah itu tentang pendapat, nilai, atau dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Nah, sebagai guru kita harus bisa menanggapi sebuah pertanyaan itu harus berdasarkan dengan yang ada, seperti yang ada di buku, tidak asal-asalan alurnya begitu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Jaria, NPM 2019-117. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik memiliki kelebihan. Yang pertama, dalam aspek berpikir, yakni pada proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, dalam aspek kefahaman, seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga, dalam aspek mengingat, murid terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan mengingat lebih lama konsep. Melalui pendekatan ini, murid dapat meningkatkan kefahaman mereka. Yang keempat, yang terakhir, dalam aspek kemahiran sosial diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan teman, kelompok kerja, maupun dengan guru dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan maupun wawasan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NPM 2019-1003. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar konstruktivistik, di mana di dalam teori belajar ini
dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah apersepsi. Pada awalnya, pada tahap ini, peserta didik didorong untuk mengemukakan pengetahuan awalnya mengenai konsep yang akan dibahas. Biasanya di sini pendidik memberikan pancingan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan konsep yang akan dibahas. Misal dengan fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pendidik juga memberikan kesempatan untuk mengilustrasikan pemahamannya tentang suatu konsep. Yang kedua yaitu eksplorasi. Pada tahap ini diberikan kesempatan untuk menyelidiki kegiatan dan juga menemukan konsep melalui pengumpulan data, di mana di dalam kegiatan ini dapat dilakukan oleh peserta didik guna untuk merancang atau membantu pendidik dalam merancang yang kemudian dapat terjadi suatu diskusi kelompok kecil. Yang ketiga yaitu diskusi dan juga penjelasan konsep. Nah, di sini pada tahap ini peserta didik menyampaikan tentang penjelasan yang sudah dikumpulkan dalam pengumpulan data pada tahap yang kedua. Biasanya di sini penjelasan dan juga solusi didasarkan oleh hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Pendidik juga sesekali memberikan arahan atau penjelasan sehingga peserta didik masih tetap terarah dan juga tidak ragu-ragu untuk mengenal konsep yang mereka teliti atau mereka observasi. Yang keempat yaitu pengembangan dan juga pengaplikasian. Pada tahap ini, pendidik berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik dapat mengaplikasikannya dan memahaminya konsep yang sudah dibahas dengan baik melalui kegiatan atau pemunculan ide atau pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep yang sudah dibahas tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.